Pasal baru ini pasal tentang istihbabi tardidil ayah litadabbur. Istihbab, mencari kesenangan atau apa ya? Mengharapkan kesenangan, mengharapkan sunnah. Sunnah senang itu maknanya sama habba. Habib itu maknanya habab ini, Bib. Kamu Habib itu kalau di thulathi mazid Habib itu ditambah alif sama sin sama ta menjadi istihbab, Habib. Istihbab. Jadi pasal tentang mencari kesenangan atau meminta kesenangan atau mendapatkan kesenangan, tardidil ayat, mengulang-ulang ayat litadabbur, untuk tadabbur. Jadi ada kesunahan. Ihbab itu bukan hanya senang ya, sunnah juga ya. Sunnah, kesunahan mengulang-ulang ayat untuk tadabbur. Qad qaddamna fil fasli qabla'ul hatha 'ala tadabbur. Sungguh dahulu telah kami jelaskan pada fasal qablahu, sebelumnya, al hatha 'ala tadabbur, keharusan bertadabbur. Jadi pada pasal sebelumnya sebagian sudah pernah dijelaskan tentang tadabbur, keharusan tadabbur. Wa bayani mau'iqihi, dan penjelasan mauqi'-nya. Mauqi' itu tempat-tempatnya, rujukannya itu mauqi'. Wa ta'assuris salaf, dan bekas-bekasnya ulama salaf atau pendapat-pendapatnya ulama salaf. Warawaina an Abi Dzar, dan kami telah meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan salat. Qama kan fiilnya fiil madhi, artinya telah. Misalnya kalau dijawab, apakah kamu sudah makan? Jawabannya, apakah kamu sudah makan? Hal akal tak? Jawabannya akal tuh. Iya, bingung. Bukan aku sedang makan nanti jawabannya. Bingung kamu, bingung. Bi ayatin, Nabi telah melakukan sholat bi ayatin, dengan satu ayat, yuraddiduha hatta asbaha. Yuraddiduha, diulang-ulangi ayat itu, hatta asbaha, sampai pagi. Nabi itu pernah melakukan sholat ngulang satu ayat sampai pagi. Ya kalau Zayan baru 10 ayat ngulang-ulang sampai pagi masih mending. Nabi loh, satu ayat sampai pagi. Zayan baru 10 ayat sampai pagi udah gempor dia. Mundur habis itu, Ustaz saya pensiun ngapal. Kayak apa? Ustaz saya pensiun dini, tak keluarin SK nanti, tak keluarin SK. Wal ayat, dan ayat itu ialah apa? Ayat yang diulang-ulang Nabi itu apa? In tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Ini Nabi itu dari diulang-ulang terus. In tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Masyaallah, ini jadi bahan ceramah ini, Bib. Bilkah jadi bahan ceramah ini. Nabi itu pernah ngulang-ulang bacaan ketika sholat. Itu kalimatnya in tu'adzibuhum fa innahum ibadu. Jikalau engkau, maksudnya engkau itu Allah Subhanahu wa taala, tu'adzibuhum, min adab mereka maksudnya umat-umat Nabi. Mereka semua ialah umat-umat Nabi. Fa innahum ibadu, maka sesungguhnya mereka ibaduk, hambamu ya Allah. Surat Maidah ayat 78. Rawahun Nasa'i. Ini akan saking apa? Saking cintanya Nabi sama sahabat, sama kamu ya. Masya Allah. Tapi kita jarang sholawat. Cerdas kamu ya. Tapi kita jarang sholawat. Makanya nanti bikin majelis sholawat malam minggu. Bikin majelis sholawat. Sholawat badru. Karena kita sudah punya Habib. Lutfinya belum datang, tapi Habib Lutfi. Harus cocok Habib Lutfi gitu. Jadi itulah ayat yang diulang-ulang Nabi sampai pagi. Bukan karena Nabi tidak hafal, tidak, tapi karena Nabi ketika doa. Jadi itu sunnah ya. Ini yang menjadi kesunahan. Ketika doa, ayat-ayat itu
ada ayat-ayat yang bermakna minta sama Allah. Itu kalau bisa diulang-ulang dalam pembacaan ayat itu. Kamu bisa perhatikan aja beberapa imam yang sering muncul, yang sering dilakukan. Itu dalam ayat-ayat tertentu itu bukan mereka ndak hafal, bukan mereka lupa, tapi sengaja mereka ulang ayat itu. Diulang lebih dari 2 kali, sering. Sudais, Hudaifi, Matrud, imam-imam yang besar itu sering diulang. Enggak usah jauh-jauh di Istiqlal aja, kan imamnya pakai Quran full. Itu ketika ayat-ayat tertentu itu diulang. Kalau di sini kan bukan Imam Istiqlal di sini kan. Di sini kan Imam Habib. Imam Habib di sini. Pokoknya paling komplit adalah Imam Habib. Komplit di sini. Jadi ada ayat-ayat yang harus diulang, misalnya ketika doa, ayat minta, ayat doa, ayat protes sama Allah. Seperti intu adibhum ini kan ayat protesnya Nabi kan. Nabi protes. Allah mau turunkan adab sama umat Nabi. Nabi tidak mau itu. Protesnya pakai ayat ini, intu adibhum fa innahum ibadu. Intu adibhum fa innahum ibadu. Intu adibhum. Ku bolak-balik ngono. Gusti Allah ya capek lah. Kowe iki kekasihku kok, kamu itu kekasih saya. Protes ya udah enggak jadi ta'adzub. Ya. Makanya ada di Al-Qur'an itu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya kan? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan azab selama engkau Muhammad masih bersama kalian, bersama mereka. Nah, kita ini walaupun Nabi Yunus sudah meninggal secara jasadi, tapi secara ruhani tidak pernah meninggal. Beliau masih bersama kita. Kita tidak pernah merasakan azab hingga detik ini. Sampai kiamat tidak akan pernah merasakan azab. Ini bukan azab, ini ujian. Ini ujian, ini bukan azab. Pandemi dan segala macamnya ini ujian, bukan azab. Kalau ada yang mengatakan azab, naudzubillah min dzalik, umat Muhammad, umat Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah merasakan azab. Tidak pernah merasakan azab. Yuk, kita lanjutkan. Wa an Tamim ad-Dari Imam Tamim ad-Dari radhiyallahu annahu karrara hadhil ayah hatta asbaha. Sesungguhnya Imam Tamim ad-Dari itu mengulang ayat-ayat ini sampai pagi. Am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi diulang sampai pagi. Bukan karena beliau tidak hafal, sama. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan kejelekan, an naj'alahum, kami telah menjadikannya kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, menjadikan mereka semua kalladzina amanu wa 'amilus shalihat, seperti layaknya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal saleh. Artinya Allah itu memang sudah ciptakan ada makhluk protagonis, ada makhluk antagonis. Itu sudah diciptakan semua. Jadi kamu yang sudah ditakdirkan Allah untuk jadi santri, ya jangan dumeh sama mereka yang belum ditakdirkan Allah jadi santri. Ya kalau jadi santri semua, siapa nanti yang akan bikin IT itu, yang akan ngurusin klub malam, yang akan ngurusin klub sepak bola, yang akan ngurusin 21, akan ngurusin dunia perfilman, kalau semua jadi santri? Dan enggak lah. Memang harus ada basisnya masing-masing. Allah ciptakan alladzina amanu wa 'amilus shalihat, harus ada ciptakan alladzina ya'maluna sayyi'at, harus ada. Makanya kita enggak boleh kamu ini kafir, enggak pernah ke masjid. Kita kan biasanya gitu kan. Nanti saya kan, aku ini loh udah imam masjid. Saya pulang ke rumah gitu. Kamu kenapa? Anak man tapi belum berani imam masjid. Enggak semua anak man harus imam masjid ya. Anak man itu harus ada yang jago IT. Dia umat Islam harus ada yang jago organisasi, harus ada yang jago macam-macam. Nah kamu nih dilalah Allah jadikan jagonya ya ngaji, jagonya ngimam gitu. Ya udah syukuri aja itu. Ya kalau semua jadi imam, siapa jadi makmum? Bingung juga. Rebutan imam berarti. Aku ini pantas imam.
Justru biasanya kalau justru yang biasa sering imam, biasanya yang sering imam itu kayak ustadz-ustadz saya biasanya kalau kumpul sama kawan-kawan dari Jakarta kumpul, itu tidak ada yang pernah mau jadi imam. Karena semuanya biasa ngimam. Bener, malah rebut-rebut, aku tak mau. Beda sama di Lampung kan, di Lampung kan, pengen jadi imam, pengen jadi imam kan. Masih baru kan imam Anyara dia pengen jadi imam terus. Imam jalan itu udah beda mungkin. Jalan tuh udah beda kalau mau imam masuk masjid tuh udah rata-rata gini, match udah dibenerin. Udah mau ngimam tuh tandanya. Kok biasa wae udah. Aku andaikan ada yang mau gantiin imam subuh, aku udah mau pensiun ke imam subuh. Beb, kamu gantiin Beb ya imam subuh. Beb. Aku udah pensiun aja imam subuh kok, saya imam subuh. Pengennya aku sakit imam udah lah. Tapi nggak enak. Ya. Udah kayak gitu. Jadi Allah itu ciptakan. Ini ayatnya, ayat diulang Imam Tamim Ad-Dari itu. Allah ciptakan orang-orang, jangan kamu kira mereka yang terjerembab di dunia kemaksiatan itu karena mereka pingin itu. Enggak, tapi memang sudah garisnya Allah. Dia terjerembab di situ. Kamu yang sudah terjerembab di kesesatan yang nyata, kesesatan yang jelas yaitu menghafal Al-Qur'an, ini kan kamu termasuk orang-orang yang sesat nih kamu. Ya kalau ada yang enak mending gak usah ngapal kan. Bener ya? Orang ngapal itu orang yang paling goblok dulu. Orang yang paling goblok. Cuman udah jelas itu ayat itu susah dihafal, kan masih nekat untuk ngapal. Goblok nih. Kalau gue ya kayak bener ya? Iya Ustaz. Ketipu kamu ya. Makanya oke, kita lanjut. An Abbad bin Hamzah qala dakhaltu ala Asma radhiyallahu anha wa qiyat taqra. Jadi sahabat Abbad bin Hamzah, anaknya Imam Hamzah ini suatu ketika masuk ke rumah Asma. Asma itu ini nomor 4. Asma itu anaknya Abu Bakar. Tusamma dzatun natiqi li annaha saqat natuqaha lailata khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam muhajiran. Jadi beliau itu termasuk orang yang menemani Nabi Muhammad SAW ketika hijrah. Nah, itu sahabat Asma. Itu kalau penjelasannya silakan dibaca sendiri, itu ada lengkap di situ. Ya, makanya kamu belajar. Nek tak loloh terus, kamu udah besar, udah saatnya itu. Udah saatnya makan sendiri. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kami, wa waqana 'adzabas samum, dan mensiksa kami dengan azab yang pedih. Fa waqafat indaha faja'alat tu'iduha wa tad'u. Maka Asma itu berhenti pada ayat itu. Faja'alat tu'iduha, dan Asma itu mengulang lagi. Tu'iduha, mengulang lagi. Wa tad'u, dan berdoa. Jadi Asma itu ketika ketemu famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, ngulang terus. Kalau saya paling seneng Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu paling seneng ayat itu. Rabbana subhanaka faqina 'adzabannar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Saya beberapa kali sering ngulang itu kalimat ayat itu. Ya, kalau kamu kan ngulang karena emang gak lancar kalau kamu. Ustaz, saya ngulang terus Ustaz, sampai 50 kali Ustaz. Perasaan kok susah banget juz 6 ini Ustaz. Kamu kan ngulangnya karena memang susah. Kalau saya kan beda lagi. Memang karena suka sama ayat itu. Fatalat alai dzalik. Kemudian fatalat, saking lamanya alayya dzalik. Alai kepadaku dzalik, hal demikian. Fadhahabtu ilas suq. Saking lamanya aku nunggu itu sampai akhirnya aku pergi ke pasar. Ya, ini pernyataan sahabat Abbad bin Hamzah, anaknya Imam Hamzah yang meninggal dalam perang Badar. Sayyidina Hamzah kan perang Badar meninggal tuh. Paman Nabi. Berarti kalau ini masih sepupu Nabi. Sahabat Abbad ini. Kemudian faqada itu hajati, aku tunaikan hajatku di pasar itu. Terserah ngopo. Tsumma raja'tu, kemudian aku balik lagi ke rumahnya Asma. Wa hiya tu'iduha wa tad'u,
Dia lagi ngulang ayat-ayat itu dan lagi doa. Pas lagi ayat itu lagi, padahal dia udah ke pasar, udah ngisi, udah ngombe, udah jajan, udah segala macam. Iya, sahabat Abbad ini tadi, Abbad bin Hamzah balik lagi dari pasar ke rumahnya Asma, dia masih ngulang ayat itu. Eko kedua nih memang. Eko kedua ini katanya. Aduh. Insyaallah jadi. Warawaina hadhil kisah, dan kami telah meriwayatkan kisah ini an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai dirinya. Waraddad ibnu Mas'ud, dan dari Raddad ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rabbi zidni ilma. Ibnu Mas'ud juga, Raddad itu ngulang ya, bukan nama orang ya. Nama orang, bukan nama orang ya. Waraddada, dan ngulang. Makanya saya tadi kok ragu. Ini bukan nama orang ini rupanya. Waraddada, dan telah mengulangi. Opo Ibnu Mas'ud, fa'ilnya ya, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud telah mengulangi, radhiyallahu an, semoga Allah meridhai dirinya, Rabbi zidni ilma, surat Toha ayat 114. Wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilma, ilmu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ibnu Mas'ud doanya gitu, Beb. Makanya kalau udah zikir Rabbana la tu'akhidna in nasina, ya enggak usah nanggung-nanggung. Mau diulang sampai berapa kali enggak apa-apa. Diulang aja sampai berapa kali enggak apa-apa. Seperti Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair pun telah mengulangi kalimat apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Surat Al-Baqarah ayat 281. Ini kemudian lanjutannya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum itu. Yang satu ayat panjang bener ya Mas Eko ya. Setorannya berapa hari itu Mas Eko? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum itu berapa hari bikinnya? Bikinnya berapa hari sampean? Hah? 2 hari. 2 hari apa 3 hari itu ya? Alhamdulillah. Oh, itu pokoknya udah jadi Mas. Ustaz, setor 1/4 boleh enggak? Enggak boleh, masa setor 1/4, emang aku cicilan kayak kan enggak boleh cicilan. Waraddada aidon, dan Sa'id bin Jubair pun mengulangi fasawfa ya'lamun idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun. Surat Ghafir ayat 70-71. Waraddada aidon ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka al-infitar. Wa kana ad-Dhahhak, Imam ad-Dhahhak itu pun idza tala qaulahu ta'ala, ketika membaca firman Allah Ta'ala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Surat Az-Zumar ayat 16. Yuraddiduha ila sahar. Imam ad-Dhahhak itu mengulangi sampai waktu sahur. Artinya apa? Dahulu itu orang-orang salafus sholih, sahabat-sahabat Nabi, itu memang sudah masyhur mengulangi beberapa ayat yang beliau memiliki kecenderungan terhadap ayat itu. Kecenderungan terhadap ayat itu. Ada kiai, salah satu kiai saya itu senangnya idza arada innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu diulang terus. Innama amruhu. Senangnya gitu, ada yang senangnya gitu. Ada kiai saya senangnya kulhu ya, qul huwallahu ahad, qul huwallahu. Kayak Habibullah qul huwallahu adalah senangnya kulhu aja, macam-macam. Nah, ini sebenarnya tidak ada yang salah, benar. Ini tradisi salafus sholih, sunnah-sunnah sahabiyah. Jadi sunnah itu bukan hanya yang dilakukan oleh Nabi, enggak ya, tapi ada istilah sunnah sahabiyah. Segala sesuatu yang baik-baik yang telah dilakukan sahabat-sahabat Nabi itu bisa menjadi landasan kita untuk melakukan amal soleh juga. Sahabat Nabi dulu senangnya puasa, ya kita senang puasa. Nabi pun melakukan puasa. Kenapa kenapa disebut sunnah sahabiyah? Karena sahabat-sahabat Nabi itu ialah orang yang bertemu Rasul secara langsung. Bisa jadi Rasul itu tidak pernah mengatakan, tapi karena sahabat Nabi tahu bagaimana kehidupan Rasul, sahabat Nabi kemudian ngikut. Jadi bukan berarti sunnah sahabiyah ini tidak ada landasannya, ada landasannya. Nabi pun beberapa kali pernah mengulang ayat-ayat tertentu ketika dalam sholat, ketika dalam baca Quran. Itu tidak apa-apa.
Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat.